wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah Akbar. Alhamdulillah. Baiklah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Karena betapa banyaknya anak-anak bangsa yang ingin sekolah, tetapi karena sakitnya atau terhalangnya terhadap cuaca atau yang lainnya, maka beruntunglah kita masih bisa menuntut ilmu di jalan Allah. Semoga kita masuk ke dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pada pagi hari ini bapak akan menyampaikan pelajaran kita, yakni hukum waris dalam Islam. Sebelum itu bapak akan mengambil absen anak-anak bapak. Yang absen yang pertama, Rudi Hartono, Hadir. Randa Ade Putra, Hadir. Zulfadli, Hadir. Ropis, Hadir. Zakwan, Hadir. Melki, Hadir. Tony, Hadir. Ismail, Hadir. Niki, Hadir. Zulfa, Hadir. Tuti. Hadir. Alhamdulillah anak-anak bapak semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Baiklah anak-anak bapak, sesuai yang telah bapak sampaikan tadi, bahwasannya pelajaran kita di kelas 9 ini, di semester 1 ini hukum waris dalam Islam. Hukum waris Islam ini sangat penting setiap muslim, karena setiap orang harus mempelajari ini, harus harus wajib mengetahui lah gitu. Iya, Pak. Kita masuk kepada pelajaran kita, hukum waris dalam Islam kelas 9 semester 1. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian warisan. Seperti yang anak-anak bapak lihat di papan tulis, waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia. Waris juga disebut dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua berhak menerimanya dan telah ditetapkan bagiannya. Jadi maksudnya yang dari pengertian warisan ini adalah jika saudara kita yang telah ada yang meninggal dunia, baik itu ibu kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, ataupun siapapun itu dari keluarga kita, akan meninggalkan warisan yang juga tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa harta yang nantinya akan dibagi. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Lanjut. Masuk ke hukum mempelajari ilmu mawaris. Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Ingat, fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagai kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajibannya yang lain telah gugur. Artinya seperti yang telah bapak sampaikan di awal sebelum masuknya pelajaran, bahwasanya seseorang yang telah mempelajari ilmu mawaris dan orang itu tidak melaksanakan ilmu tersebut di kampungnya, dan orang kampung tersebut tidak ada satupun yang mengetahuinya, maka seluruh kampung tersebut atau semua penduduk tersebut berdosa.
Tapi jika ada salah satunya yang mengerti atau memahami ilmu mawaris ini, maka gugurlah kewajiban yang lainnya dan tidak akan menanggung dosa satu kampung. Lanjut, ilmu mawaris ini dari segi bahasa, kata mawaris berasal dari kata mawaris, bentuk jamak arai kata miras yang artinya diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid yang artinya disiplin ilmu membahas tentang ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan masing-masing ahli waris. Kita masuk ke rukun mawaris. Rukun mawaris itu ada 3. Nah, adakah anak bapak yang ingin membacanya? Coba Randa bacakan rukun mawaris yang 3 tersebut. Waris yaitu orang yang dapat harta warisan. Lanjut. Yang kedua, mawaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta kepada sang ahli waris. Tiga. Yaitu yang ketiga, maurus yaitu harta warisan yang siap dibagikan setelah ambil untuk biaya pengurusan jenazah. Baiklah, kita uraikan satu-satu. Dari makna dari rukun-rukun mawaris tersebut adalah satu, waris yaitu orang mendapatkan harta warisan, yakni seperti keluarga, kerabat. Yang kedua, mawaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta kepada ahli waris, yaitu sedangkan seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisnya, maka akan dikasihkan kepada ahli waris. Sedangkan yang ketiga, mawaris yaitu harta warisan siap dibagikan setelah ambil biaya jenazah. Maksudnya yang ketiga ini, jika seorang yang telah meninggal dunia sedang sakit, maka biaya sakitnya itu diambil dari harta sebelum yang dia wariskan kepada ahli waris tersebut. Lanjut. Ahli waris dibagi menjadi 2. Yang pertama ahli waris nasabiyah dan kedua ahli waris sababiyah. Yang pertama ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah, maksudnya seperti saudara, kekerabatan. Yang kedua ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang sehubungan kewarisannya karena sebab, yaitu pernikahan dan memerdekakan budak. Inilah yang kita maksud dengan tujuan mempelajari ilmu mawaris. Tujuan mempelajari mawaris adalah yang pertama memberikan pelajaran kepada kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta warisan sesuai dengan aturan syariat Islam. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang zalim yang tidak bertanggung jawab. Sampai sini adakah anak bapak yang sudah paham? Paham, Pak. Kafar atau tidak, maka dia harus melunasi hutang tersebut dahulu dengan harta warisannya, maupun dengan hutang kepada manusia, juga hutang misalkan ada bisnis atau yang lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Wajib menunaikan wasiat dari mewaris tidak lebih dari 1/3 harta dari jumlah seluruh peninggalan. Lanjut. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang hukum waris dalam Islam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, mendapatkan keberkahan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa berguna di masyarakat hendaknya. Karena seperti yang telah disebutkan di awal pelajaran tadi, bahwasanya setiap orang telah mempelajari ilmu mawaris ini, maka dia berhak menerapkan ilmunya tersebut di tempat penduduk atau kampungnya, sehingga tidak ada dosa
salah satu penduduknya kalau tidak ada yang mempelajari ilmu waris, karena ilmu waris ini sangatlah wajib. Baiklah, Bapak akhiri dengan alhamdulillah. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.